Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Idem di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura mendung, enak banget. Cuman tiap hari hujan, bajunya nggak kering gitu ya. So hari ini Idem di Singapura tuh akan share kepada teman-teman ada beberapa negara dengan gaji TKI tertinggi dan juga mudah untuk prosesnya. Oke teman-teman, jadi menjadi TKI adalah pilihan yang bisa menjanjikan ya. Selain dari gajinya yang lumayan tinggi, juga kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak dengan pendidikan yang minim gitu. Seperti saya gitu ya. Misalnya dengan pendidikan SD ya, kalau dulu tuh SD pun bisa gitu. SMP kayak gitu tuh kita bisa mendapatkan gaji yang lebih bagus daripada kerja di negara Indonesia. Karena perekonomian Indonesia itu ya gajinya juga nggak gede-gede amat gitu ya, dengan pendidikan yang rendah seperti saya ini gitu. So, di sini ini akan memberikan informasi ada beberapa negara dengan gaji yang tertinggi ya. Oke, langsung saja. Gaji tertinggi nomor 5 yaitu ada pada negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara nomor 5 dengan gaji tertinggi. Brunei Darussalam itu termasuk negara yang mempunyai perekonomian yang baik gitu ya teman-teman. Makanya mereka itu, negara itu yang mayoritasnya adalah muslim, dekat dengan negara kita, juga mereka itu mempunyai termasuk negara kaya ya Brunei, meskipun kecil negaranya kaya dan membutuhkan tenaga kerja dari luar negeri. Jadi di Brunei Darussalam itu ada sektor formal dan informal juga ya. Ada ada yang cowok dan juga cewek gitu. Kalau cewek itu bekerjanya di PRT, ART kayak gitu, dan cowok tuh biasanya ada di pabrik ataupun sopir-sopir kayak gitu ya. Terus jadi di sini saya mendapatkan informasi gaji di Brunei Darussalam itu kisaran 4,5 juta gitu ya untuk ART ya. Kalau yang buat cowok sekitaran 5 juta kayak gitu. Jadi di sini tuh adalah termasuk negara yang berkembang baik dan menjaga hubungan baik juga dengan negara Indonesia, makanya mereka membutuhkan tenaga dari Indonesia. Jadi bagi kalian yang ingin ke Brunei Darussalam, cewek ataupun cowok bisa juga ya, karena prosesnya juga lebih mudah, bisa potong gaji kayaknya ya, bisa potong gaji dan nggak lama-lama potong gajinya gitu. Oke, jadi untuk next negara yang tertinggi gajinya itu ada nomor 4, ada pada negara Malaysia. Jadi negara Malaysia ini mix ya, rasnya itu Melayu dan juga Chinese. Mereka membutuhkan tenaga dari negara lain gitu ya. Jadi teman-teman laki-laki ataupun perempuan juga bisa ke Malaysia dengan proses yang lebih mudah dan cepat. Prosesnya nggak lama-lama karena mereka bahasanya juga kebanyakan Melayu gitu. Jadi aman lah ya. Dan buat di Malaysia perempuan bisa kerja sebagai ART dan laki-laki bisa kerja di pabrik atau kilang kayak gitu ya. Dan dengan gaji untuk perempuan untuk ART itu sekitaran 5 jutaan dan untuk laki-laki ya sekitar 5,5-an kayak gitu ya. Jadi di sini di negara ini tuh dekat juga dengan negara Indonesia. Dan untuk gaji tertinggi nomor 3 ada pada negara Singapura. Jadi negara Singapura ini juga dekat dengan Indonesia. Untuk pesawat terbangnya mungkin sekitar 1-2 jam kayak gitu. Dan di sini di negara Singapura itu rasnya itu nggak cuma Melayu ya, Melayu, Chinese, India, banyak ya negara di negara-negara dimanapun tuh bisa bertemu di Singapura. Jadi rasnya itu campur-campur gitu. Bahasanya juga campur-campur, tapi yang untuk mayoritas bahasanya digunakan adalah bahasa Inggris.
Jadi di sini kalian untuk kerja sebagai TKI atau TKW itu tuh mayoritas tuh ART ya teman-teman. Untuk yang cowok itu jarang, nggak ada kecuali mereka yang mempunyai posisi-posisi yang bagus, punya skill yang bagus dan kerja di office kayak gitu. Jadi di ART di Singapura itu mayoritas gajinya sekitar 6 juta rupiah. Jadi di sini kalian bisa belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris kalian tuh kalau pulang nanti bisa lancar ya, bisa lancar, dan juga kalian bisa bertemu dengan berbagai banyak negara di Singapura ini. Oke. Dan untuk gaji tertinggi nomor 2 versi idem di Singapura ada pada negara Hong Kong gitu. Nah, jadi di sini ya teman-teman, negara Hong Kong ini adalah Chinese ya, mayoritas itu Chinese. Ya mungkin ada banyak bule-bule expat-expat itu banyak, cuman ya nggak banyak-banyak banget mungkin. Mayoritas itu Chinese, bahasanya itu yang digunakan sehari-hari itu adalah Mandarin ya. Bahasanya mereka itu Mandarin. Jadi bahasa kurang agak jauh juga sih prosesnya. Proses dari Indonesia ke Hong Kong juga memakan waktu sampai 4 jam kalau nggak salah ya, itu 4 jam. Jadi di sana, tapi di Hong Kong itu tuh semua masyarakat Hong Kong itu tuh menaati aturan dari pemerintah. Jadi ART di Hong Kong itu gajinya sekitaran 9,5 juta sampai 10 juta. Itu buat pemula ya. Jadi di Hong Kong itu tidak ada perbedaan untuk soal gaji. Gaji itu meskipun sudah lama ataupun baru, gaji itu semua sama rata. Beda dengan negara-negara Singapura, Malaysia, ataupun Brunei, semakin lama mereka semakin gajinya naik kayak gitu ya. Semakin banyak experience. Nah, kalau di Hong Kong semuanya sama ya, rata segitu. Dan juga di Hong Kong itu karena masyarakatnya itu mematuhi aturan banget, jadi mereka itu liburnya untuk ART di Hong Kong itu setiap minggu, weekly off day, dan juga ada public holiday, some of public holiday atau gimana kayak gitu. Jadi di sana kalian harus menyetir keuangan kalian tuh dengan sebaik mungkin, karena di sana tuh setiap minggu off day, dan begitu kalian off day kalian pastinya tentunya itu mengeluarkan uang ya teman-teman. Jadi kalau kita nggak pandai-pandai menyetir, memanage keuangan kita, kita udah habis. Makanya dari dulu tuh kebanyakan kalau yang dari Hong Kong itu mereka itu kebanyakan pulang, ngeluhnya itu pulang tuh pada nggak bawa duit, yang dibawa apa pakaian, aksesoris kayak gitu. Karena mereka setiap minggu tuh off day, dan setiap kali off day pasti dong kita ngelirik baju, ngelirik apa kayak gitu. Itu tuh pasti gitu. Kalau kita nggak bisa ngerem diri sendiri, udah habis udah gitu. Cuman nggak semuanya gitu ya. Makanya aku sarankan untuk selalu berhati-hati dan memanage keuangan kalian. Oke, jadi untuk nextnya negara dengan gaji yang tinggi itu ada pada number one adalah pada negara Taiwan. Jadi di Taiwan ini ada dua sektor formal dan juga informal. Jadi ada bisa cewek dan cowok. Kalau cewek biasanya itu di PRT, di ART, ada juga yang di pabrik. Kalau cowok itu jelasnya di pabrik itu ya teman-teman. Jadi di sana cowok dan cewek bisa masuk ke sana dengan proses yang lumayan agak mudah juga sih, dengan sistem potong gaji kayak gitu. Kalau potong gaji kan lebih enak kitanya ya. Tapi kalau di pabrik, sektor pabrik itu kayaknya harus membayar dulu. Dan di sana ART itu gajinya kisaran 10 sampai 11 juta. Itu belum termasuk uang makan, uang lembur atau apa kayak gitu. Itu gaji pokok gitu ya, teman-teman. Jadi di sini semoga sharing dari Inem ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau kerja ke luar negeri. Negara mana aja sih yang gajinya tuh tinggi? Kecuali kalau Korea, Jepang, Amerika, dan lain sebagainya ya. Mereka itu
memang gajinya tuh lebih tinggi, lebih gede, tapi prosesnya tidak mudah. Nah, yang aku referensikan ini adalah dengan proses yang mudah dan juga gaji yang lumayan tinggi. So, semoga informasi dari Inem di Singapura ini tuh bermanfaat buat teman-teman. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.